Mbak, sepanjang perjalanan nanti, Galbay Mandiri resiko terparahnya selain ke OJK itu apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang puasa Galbay Mandiri bikin pemula salah jalan, langsung dimiskinkan. Nah, seperti apa itu informasinya? Bagaimana dengan pemula Galbay di bulan Ramadan ini? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau jawab dulu ya pertanyaan seorang teman mengatakan bahwa Mbak, aku dapat SP ketiga nih Mbak. Apa yang terjadi setelah SP ketiga? Apakah DC-nya akan datang? Assalamualaikum Mbak Desi, saya dapat SP3 dari Superbank. Apakah DC-nya akan segera ke rumah ya? Nah itu dia teman-teman ya, jawaban dari saya adalah tidak. SP ketiga, mau itu dari kantor advokat, mau itu dari kantor hukum atau apapun jenisnya, tetap SP ketiga itu adalah peringatan 1, 2, 3, kemudian somasi 1, 2, 3 itu sama. Nah, apakah DC-nya akan turun ke lapangan? Jawabannya tidak. Belum tentu, tergantung daerah, tergantung pinjol. Yang sering menurunkan SP-SP seperti ini biasanya ini adalah UATAS, kalau nggak Julo. Kalau nggak pun ada beberapa pinjol-pinjol lain, tapi yang paling sering dan paling rajin itu biasanya UATAS dan Julo, karena mereka punya advokat sendiri, tetapi tetap sifatnya pinjol itu adalah perdata dan hanya memberikan peringatan. Jadi nggak usah ditakutkan, walaupun Julo dan UATAS ada DC lapangannya, belum tentu seketika kalian selesai mendapat surat SP ketiga itu DC-nya akan datang. Enggak, jaraknya masih agak jauh lagi, yaitu pun tergantung daerah ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman yang membagikan informasi, dia baru saja meng-email OJK dan alhamdulillah langsung dibalas sama OJK, dan seketika itu juga segala teror langsung menghilang. Seperti ini informasinya, Eka, aku barusan loh emailku dibalas sama OJK. Biasanya sehari ada banyak WA, terus kemarin sore kan dapat balasan dari OJK. Lah hari ini kok nggak ada WA satupun ya. Tadi ada lewat SMS, ada pundi dan klik UMKM. Aku email, intinya aku minta bantuan karena aku diteror WA, telepon waktu aku bayar tepat waktu dari 2025 sebelum 3 hari jatuh tempo, ditagi, diteror WA, telepon hingga ketakutan, gak tahu gimana akhirnya bisa gaya lubang tutup lubang. Tak liatin sebagian emailku kak. Nah ini bentuk email ke OJK-nya, bisa kalian jadikan patokan, silakan di screenshot nantinya ke depan kalau kalian butuh tinggal nyontek saja. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi benar sekali, wajib email ke pengaduan OJK. Walaupun banyak mengatakan, alah mbak, kalau nggak diteror tuh paling 1 minggu 2 minggu, setelah itu dia akan teror lagi. Jawabannya tidak apa-apa. Intinya segala pengaduan kita ditanggapin sama OJK, dan selama masa 1 minggu 2 minggu itu kita menguatkan mental lagi. Kalau seandainya nanti ada lagi teroran seperti ini, saya sudah tahu kok arah pengaduan seperti apa. Saya sudah tahu harus menghadapi DC seperti apa. Ternyata DC di kantoran cemen juga kalau sudah diadukan. Nah seperti teman-teman ya, gak usah khawatir kalau kalian Galbay atau kakak ini juga Galbay. Nah itu lebih bagus lagi ketimbang kalian ganti nomor telepon ataupun tiba-tiba ganti nomor telepon ataupun tiba-tiba harus pindah rumah, karena yang seperti itu sejauh ini masih lebih diteror lagi gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman ya, buat kalian yang merasa bulan puasa ini kok kayaknya lebih berat daripada bulan puasa sebelumnya, dari sebelum puasa aja DC lapangan itu sudah banyak sekali turun ke lapangan. Nah kalau seandainya Galbay Mandiri aman nggak ya? Nah ini banyak sekali pertanyaan yang sering dilontarkan sama teman-teman semuanya mengenai Galbay Mandiri, dan banyak sekali yang salah perspektif ya, mengatakan bahwa Galbay Mandiri itu seperti ini, Galbay Mandiri itu seperti ini, Galbay dibantu itu seperti ini, Galbay yang dengan cara minta pertolongan itu seperti ini. Padahal itu semua adalah salah. Kenapa saya bilang salah? Karena Galbay Mandiri itu adalah Galbay kalian dengan pinjol. Galbay Mandiri itu adalah Galbay yang dibenarkan. Walaupun kita tahu ya, Galbay Mandiri itu memang lebih sulit tetapi lebih lega. Karena apa? Kalau Galbay yang dibantu orang lain, kalian
tidak akan pernah keluar dari yang namanya pinjol. Galbay mandiri itu apa? Syaratnya yang pertama itu adalah kalau kalian galbay di Shopee, Kredivo, Aku Laku, Kredit Pintar, Indodana, ada kami Samir Pinjam Yuk dan pinjol-pinjol yang banyak menurunkan desi lapangan saat ini. Kalian wajib, yang pertama itu adalah siap mental, yang kedua itu adalah siap malu, yang ketiga siap akan dikucilkan oleh keluarga, kemudian siap untuk sebar data, kemudian siap untuk dihina di sosmed. Karena apa? Inilah resiko terbesar dari galbay mandiri. Baik itu galbay yang sudah lama, baik itu galbay yang baru, baik galbay yang nilainya kecil atau nilainya besar, resikonya sama seperti yang saya sebutkan itu. Karena apa? Galbay mandiri itu lebih lega. Karena kita tahu bahwa galbay mandiri itu tidak akan pernah dipenjara. 100% saya katakan. Kemudian kita lebih siap mental karena apa? Ketika kita dipermalukan secara tidak langsung membuat kita lebih kuat lagi karena ternyata malunya itu cuma sebentar aja. Selebihnya orang akan sibuk dengan urusan pribadi mereka. Mereka tahu tapi mereka tidak mau memperpanjang. Karena apa? Di antara sekeliling mereka juga ada orang yang galbay. Percaya nggak? Ya kan? Dan lagi kita wajib tahu, lagi wajib update untuk orang yang galbay itu. Ternyata ada undang-undang untuk perlindungan diri kita, yaitu UU ITE dan undang-undang lainnya tentang sebar data dan tentang hukum perdata. Jadi kalau misalnya kalian bertanya sama saya, Mbak, sepanjang perjalanan nanti galbay mandiri resiko terparahnya selain slik OJK itu apa aja? Gak ada. Kapan masanya hutang kita itu akan hilang di slik OJK? Apakah nanti 5 tahun akan hilang? Jawabannya iya. Karena pencatatan pembukuan itu hanya berlangsung 5 tahun aja. Selebihnya udah tidak boleh lagi dicatat, akan tersimpan di sistem. Dan kita kalau mau melakukan pinjaman itu biasanya harus pakai pintar-pintar. Ya, sudah pernah saya sering sampaikan kepada kalian bahwa banyak orang yang masih bisa melakukan pinjaman sekalipun namanya buruk di slik OJK. Gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang bertanya apakah puasa ini aman untuk galbay mandiri, jawaban dari saya adalah sangat-sangat aman. Ingat, pasti akan banyak sekali penawaran yang datang kepada kalian, apalagi menjelang THR akan cair, otomatis orang akan terus-terusan mengejar kalian menawarkan jasa ini itu. Jawaban dari saya itu adalah salah. Ingat ya, yang namanya pinjol tidak ada perantara. Yang namanya hutang cukup kalian dengan pinjol. Yang namanya hutang itu adalah dibayarkan dengan jerih payah kalian sendiri, bukan dengan kayak lubang tutup lubang. Bagaimana caranya, Mbak? Galbay dulu, persiapkan diri dulu, nego hutang kalian. Karena apakah yang namanya pinjol itu adalah wajib dinego. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi. Dan kalian harus percaya pada diri kalian sendiri bahwa puasa ini saya siap untuk galbay. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.